Selamat pagi semuanya, dikulum dikunya. Assalamualaikum semuanya. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Rohima Sakila. Welcome to my YouTube channel Rohima Sakila Ritonga. Tak kenal maka tak sayang, Rohima Sakila ini adalah mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan atau bisa kita singkat dengan IPTS. Mahasiswa jurusan pendidikan kimia. Nah, guys, di sini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran secara langsung. Nah, buat teman-teman yang nggak paham apa itu pembelajaran langsung dan apa itu kekurangan dan kelebihan jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam metode pembelajaran atau pengajaran, mungkin untuk calon-calon guru seperti kita ya, guys. Nah, simak selengkapnya dalam YouTube channel saya Rohima Sakila. Tidak. Nah, pengertian dari pembelajaran secara langsung adalah mengacu pada istilah umum atau bisa dikatakan dengan direct interaction atau pembelajaran langsung adalah pendekatan interaksional yang terstruktur, runtut, dan dipimpin oleh guru. Dan penyajian materi kepada siswa oleh guru dilakukan dengan cara demonstrasi atau ceramah. Nah, pada model pembelajaran secara langsung ini atau direct interaction beroperasi pada 5 prinsip filosofi utama, yaitu yang pertama, semua siswa bisa diajar. Yang kedua, setiap siswa bisa berkembang secara akademis dan dalam hal citra diri. Yang ketiga, yaitu setiap guru dapat sukses bila terdapat pelatihan dan materi yang bagus serta memadai. Yang keempat, setiap detail interaksi harus dikontrol untuk meminimalisir kemungkinan siswa salah interpretasi informasi yang diajarkan. Ini juga bertujuan untuk memaksimalkan interaksi. Nah, yang kelima, siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata akan didukung secara penuh untuk bisa belajar setara dengan kemampuan yang lebih tinggi. Semua rincian introduksi harus dikontrol untuk mengoptimalkan kemungkinan siswa salah menafsirkan informasi yang diajarkan dan untuk memaksimalkan efek penguatan instruksi. Nah, setelah tadi kita tahu apa itu pengertiannya, ini adalah beberapa langkah-langkah atau selanjutnya adalah langkah-langkah atau sintaksis model pembelajaran secara langsung. Yang pertama itu, guru diharuskan menyampaikan fokus dan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, mengulas kembali pemahaman siswa tentang materi yang telah dikuasai sebelumnya. 3. Membandingkan bahan materi ajar. 4. Melakukan pembimbingan. 5. Siswa diberi waktu luang untuk mengasah materi atau pengetahuan. 6. Mengevaluasi kemampuan siswa dan guru memberi feedback untuk pembelajaran atau pengajaran. 7. Membuat latihan individu ke seluruh siswa atau biasa kita sebut dengan ujian lisan atau tulisan. Berikut ini adalah tips-tips pembelajaran langsung atau direct introduction agar berjalan dengan efektif. Yang pertama itu harus kita menerapkan itu tentang tujuan pembelajaran, mulai dari kegiatan, pembelajaran, dan praktek. Selanjutnya adalah memastikan bahwa siswa telah memahami tujuan tersebut. Yang kedua yaitu guru harus mengatur atau mengurutkan rangkaian pembelajaran, praktek, dan tugas yang akan menjadikan siswa mampu memahami pembelajaran dengan tugas yang lebih dipahami.
lebih baik sehingga kompetensi dasar dari sebuah materi bisa dicapai. Mengulas introduksi atau instruksi pada sebuah kegiatan atau proses sehingga siswa tahu apa yang harus diharapkan dari guru dari kegiatan tersebut. Berikutnya, siswa akan diberi deskripsi atau penjelasan ilustrasi secara jelas mengenai keterampilan pengetahuan yang diajarkan. Pengajuan pertanyaan kepada siswa untuk memastikan bahwa mereka sudah memahami mengenai apa yang telah diajarkan. Ciri-ciri proses pembelajaran ini sebenarnya berbeda-beda. Tapi untuk pembelajaran secara langsung, yang pertama yaitu proses pembelajaran memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran di lingkungan belajar telah disusun dengan sistematis. Yang tiga, materi yang disampaikan atau yang akan disampaikan telah disusun secara sistematis dengan langkah-langkah atau sintaks. Yang keempat, adanya perubahan keterampilan dan sikap secara langsung. Dalam penerapan ini, guru dituntut untuk bisa mengutarakan informasi dengan memakai beragam media pembelajaran yang menarik, contohnya dengan mengutarakan musik, film, multimedia, interaktif, atau alat peraga. Sebelumnya kita harus mengetahui lagi beberapa poin tentang tujuan dan pemakaian metode pembelajaran atau model pembelajaran secara langsung. Kapan waktu yang tepat untuk menerapkan pembelajaran ini? Berikut ini merupakan beberapa kondisi yang cocok untuk penerapan pembelajaran secara langsung. Pembelajaran langsung atau direct instruction sangat cocok untuk ketika guru bertujuan untuk memberikan penekanan pada sebuah materi yang mendeskripsikan konsep utama yang mengkoneksikan setiap konsep tersebut dengan konsep lainnya. Setiap guru berkeinginan untuk mentransferkan pengetahuan, skill, strategi yang mempunyai sistem yang pasti dan jelas. Berikutnya, saat guru ingin mengetahui kapasitas siswa dalam memahami skill dasar, apa saja yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah siswa. Saat guru berkeinginan untuk menampilkan perilaku dan strategi intelektual serta ilmiah, contohnya adalah pengajaran kepada siswa bahwa penjelasan atau gagasan harus memiliki jawaban yang masuk akal atau suatu argumen harus memiliki fakta dan bukti yang kuat. Pembelajaran ini cocok digunakan untuk para siswa apabila siswa bisa mengerti dengan alur presentasi, pemrosesan, pertanyaan, dan pelaksanaan atau action. Ketika pengajar harus mendemonstrasikan suatu langkah-langkah atau metode sebelum siswa melaksanakan implementasi. Saat guru berniat untuk menjelaskan garis besar materi yang harus ditempuh dalam melaksanakan aktivitas belajar grup atau individu. Ketika siswa dan siswi menemukan hambatan yang berupa sehingga hambatan bisa diatasi dengan penjelasan yang jelas atau sistematis. Dalam model atau metode pembelajaran ini sebenarnya banyak model atau pembelajaran yang bagus, tapi terlepas dari itu kekurangan dan kelebihan tidak bisa luput dari kesalahan pembelajaran dari metode ini. Dan kekurangan yang bisa kita lihat yang pertama yaitu tidak semua siswa bagus dalam memiliki kemampuan mengolah informasi, memperhatikan atau mencatat serta mendengar. Ini bisa menghambat pelaksanaan pembelajaran langsung kecuali guru bisa telaten mengajarkannya. Ini bisa memakan waktu atau sulit karena tidak merata semua pembelajaran itu. Yang kedua, penerapan pembelajaran ini langsung, guru akan kewalahan dalam menentukan kapasitas siswa
dalam mempelajari dan memahami suatu pembelajaran. Yang ketiga, karena pembelajaran langsung bersifat pasif, siswa akan kehilangan kesempatan dalam mengembangkan keterampilan siswa mereka dalam berdiskusi dan bertanya. Yang keempat, pada pembelajaran ini guru dituntut powerful dengan kemampuan yang meyakinkan, berwawasan luas, percaya diri, sistematis, antusias, dan tidak membosankan karena pembelajaran berpusat pada guru. Dalam penelitian terbaru menyatakan bahwa kontrol penuh pada aktivitas pembelajaran yang terjadi pada ciri pembelajaran langsung ini bisa membuat para siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan atau problem solving, untuk independensi dan kreativitas siswa. Pembelajaran langsung menuntut guru untuk tidak berkomunikasi dengan fleksibel. Bila guru tidak pandai dalam berkomunikasi, maka pembelajaran akan tidak ada artinya. Bila pengetahuan yang diajarkan memiliki kompleksitas tinggi, detail, dan abstrak, pembelajaran langsung bisa jadi kehilangan manfaatnya karena siswa bisa saja salah paham tentang pengetahuan yang diajarkan. Bila pembelajaran rutin dipakai, keaktifan siswa dan dalam pembelajaran akan berkurang karena mereka akan terlalu mengandalkan guru untuk menyampaikan materi. Model pembelajaran langsung ini berpusat pada guru dan cenderung hanya komunikasi satu arah. Ini bisa membuat siswa kurang aktif dan guru sulit untuk mendapatkan feedback. Ini bisa memungkinkan terjadinya salah paham. Untuk terakhir yaitu siswa dituntut untuk bisa mengamati guru dengan teliti atau fokus dengan guru saja. Dari kekurangan tersebut kita dapat mengambil kelebihan, karena di mana ada kekurangan di situ ada kembalian. Salah ya guys, di sini ada kelebihan, yaitu materi yang didapat siswa bisa dikontrol secara sistematis. Ini bisa membuat inti materi bisa tersampaikan dengan jelas. Bisa digunakan dalam lingkungan kelas yang besar maupun kecil. Bisa dipakai untuk menggaris bawah elemen penting permasalahan yang dihadapi siswa, mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pemanfaatan untuk memberikan penjelasan data secara efektif dengan wawasan yang aktual dan sistematis. Nomor 3, pembelajaran langsung sangat cocok dimanfaatkan untuk mengajari siswa tentang konsep, teori, dan praktek secara jelas. Nomor 4, bisa digunakan untuk mengutarakan pengetahuan yang padat banyak dalam waktu singkat sehingga siswa bisa memiliki waktu luang untuk memahami. Nomor 5, bisa menstimulus siswa untuk tertarik pada atau terhadap suatu mata pelajaran atau konsep tertentu. Ini bisa terjadi bila guru mempunyai keterampilan menjelaskan yang menarik. Yang keenam, pembelajaran ini bisa digunakan untuk menjelaskan suatu informasi kepada siswa yang kurang berminat dalam membaca dan sistem siswa yang kurang mampu di dalam mengartikan suatu informasi. Yang ketujuh, pembelajaran ini mengharuskan siswa untuk mendengar, mengamati. Ini bisa mendorong siswa pendiam atau introvert untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Model pembelajaran langsung bisa digunakan untuk mengutarakan pengetahuan yang tidak ada di buku, terlebih bila guru menceritakan pengalaman hidup dalam menuntut ilmu. Ini menarik perhatian siswa untuk terus belajar. Dalam pembelajaran ini bisa membuat siswa peka terhadap jarak atau pengetahuan prosedural atau teori dan deduktif atau praktek. Yang kedelapan, pembelajaran langsung merupakan hasil olah refleksi guru. Ini membuat guru bisa secara terus-menerus memperbaiki model pembelajaran yang digunakan dari waktu ke waktu. Dari sekian banyak penjelasan tentang ciri atau kemampuan, tujuan, dan
Kelemahan dan kelebihan tentang model pembelajaran langsung ini dapat kita simpulkan bahwa dengan memakai pembelajaran langsung, guru bisa menguraikan kemampuan peserta didik dengan secara detail karena kemampuan siswa pada level seperti teori, prosedural hingga praktek deraktif bisa diketahui oleh guru. Selain itu, data yang terkumpul juga bisa lebih terverifikasi dengan model tersebut. Pembelajaran ini bisa naik ke level selanjutnya. Nah guys, cukup sekian. Itu tadi tentang pembelajaran atau pembahasan kita tentang pembelajaran secara langsung. Mungkin cukup sekian dari saya tentang pembelajaran ini, presentasi saya. Kurang dan jangannya saya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Tidak ada yang sempurna selain lagu dari Rizky Febian. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.